Bapak dan Ibu, setelah bersama-sama mengikuti berbagai rangkaian Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia, kini saatnya kita melihat kembali momen-momen yang telah kita lalui bersama. Selamat menyaksikan video selayang pandang Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Sudah sama-sama menyaksikan video selayang pandang. Untuk itu selanjutnya setelah melalui seluruh rangkaian persidangan, pembahasan, pertukaran pandangan serta proses musyawarah yang telah kita laksanakan bersama, kini tibalah saatnya untuk menyampaikan hasil-hasil yang telah dirumuskan dalam forum Rapat Kerja Nasional Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Untuk itu kita akan menyimak pembacaan keputusan Rakernas KSBSI dilanjutkan dengan sambutan penutup yang akan disampaikan oleh Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Eli Rosita Silaban.
Deg-degan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Nanti saya akan sapa satu persatu. Berhubung karena tadi diucapkan saya harus membacakan dulu hasil keputusan Rakernas yang sudah kami jalani selama 2 hari. Dan ini ada menyangkut masa depan kami dan juga masa depan buruh Indonesia. Nomor 1, SK Rakernas KSBSI nomor 1, Rakernas KSBSI 2026 tentang quorum peserta. Nomor 2, SK Rakernas KSBSI nomor 2 tentang agenda acara. Nomor 3, SK Rakernas KSBSI tentang dukungan terhadap ketenagakerjaan KSBSI untuk diperjuangkan di DPR RI. Nomor 4, SK Rakernas KSBSI tentang melanjutkan strategi pengelolaan keuangan demi keberlanjutan organisasi. SK nomor 5 adalah SK Rakernas KSBSI nomor 5 tentang pengangkatan Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Purnomo MSI sebagai anggota kehormatan KSBSI. Nomor 6 adalah SK Rakernas KSBSI tentang rekomendasi perubahan Permenaker nomor 11 tahun 2026 tentang pengawasan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Inilah Pak SK yang sudah kami putuskan. Di luar ada isu internal, tidak perlu kami bagi, nanti para polisi jadi tahu rahasia kami. Sekarang saya masuk kepada sambutan terakhir saya, sambutan penutup di acara Rakernas. Yang saya hormati Bapak Jenderal Polisi Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta jajaran. Takut saya menyebut Pak Irhami, takut nanti salah, jadi nanti saya ditegur lagi. Saya menghormati bapak-bapak yang mendampingi Bapak Kapolri, tapi saya tidak akan pernah melupakan Anda semua. Ada MPO KSBSI Bapak Rekson Silaban dan juga Pak Mudofir. Yang saya hormati 13 DPP Federasi yang berafiliasi ke KSBSI, koordinator wilayah dari 20 provinsi yang hadir bersama kami. Lalu ada Badan Pemeriksa Keuangan, Komite Pemuda, Komite Kesetaraan Gender, Departemen dan LBH KSBSI, Presiden KSBSI Andi Gani Nuawea, saudara saya yang tidak satu ibu dan satu bapak. Kami tidak bisa dipisahkan karena bukan karena serikat buruh, tapi karena persahabatan dan persaudaraan. Ini juga yang sangat penting, Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia, KSPSI Muhammad Jumhur, KBMI, KASBI, KSPSI Yoris, Konfederasi Aspek, GSBI, Aspirasi, KSPN, Kasar Bumusi, KSN, FSP Global, FPBI, serta seluruh tamu undangan dan peserta Rakernas yang saya banggakan. Tapi ada saya Pak, mohon diizinkan, ada adik jauh saya di sini Mas Purnomo, yang selalu bersama saya dalam melaksanakan tugas-tugas ketika ada kegiatan serikat buruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang juga dari Direktur Pelindo, Bapak Rizky. Mohon maaf Pak, terlambat nama Bapak saya sebut. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkatnya kita dapat berkumpul hari ini dan kami dapat menyelesaikan Rapat Kerja Nasional KSBSI tahun 2026 dengan baik. Rakernas ini adalah agenda tahunan Bapak Kapolri dan ini tersurat dalam anggaran dasar anggaran rumah tangga kami yang setidaknya 1 kali 1 tahun harus kami lakukan, yaitu melakukan evaluasi, konsolidasi dan mengambil keputusan untuk menentukan arah perjuangan KSBSI ke depan, termasuk menetapkan Bapak menjadi anggota kehormatan kami. Sebelum saya menyampaikan beberapa hasil atau pidato saya selanjutnya, izinkan saya secara khusus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran Polri termasuk Des Ketenagakerjaan, ada Pak Irhami dan tim yang selalu bekerja sama 2 tahun terakhir ini dengan kami. Ini terlaksana berkat bantuan. Saya harus jujur mengatakannya supaya nanti anggota federasi saya dan koordinator wilayah mengatakan, Ibu Eli ternyata banyak uang ya bisa di hotel ini. Tidak, ini saya declare bahwa ini kita dibantu oleh Mabes, Polri, terutama dari Bapak Kapolri ya. Jadi kalau kalian mau minta sama Bapak silahkan ya, kita tidak melarang.
Ini merupakan kerjasama yang kesekian kalinya ya Pak. Ini kedua terbesar, satu buka bersama April yang lalu dan kedua adalah acara Rakernas. Kalau boleh sedikit bercanda Pak, karena Bapak kan sudah 2 kali dengan kami nih. Kami tentu berharap Bapak masih memimpin lah sampai banyak, sampai panjang. Supaya kerjasama tidak berhenti, hanya 2 kali Pak. Jadi kami berdoa, kerjasama ini bagaimana untuk tidak berhenti, kami harus berdoa supaya Bapak tetap memimpin. Kalaupun tidak memimpin suatu saat, Bapak tetap mendapatkan posisi yang memang bisa berhubungan dan berkolaborasi dengan buruh. Bapak Kapolri telah hadir dalam acara buka puasa dan sekarang menjadi anggota kehormatan. Rakernas telah mengambil keputusan tentang kehadiran Bapak dan nanti kami akan pakaikan jaket Pak sama dengan saya Pak. Tapi Pak kalau boleh Pak, ada kewajiban anggota Pak, walaupun anggota kehormatan. Nanti bendahara tolong minta dulu iuran Bapak Kapolri yang untuk 2 tahun sekaligus. Bercanda. Boleh jadi memang saya akan declare juga ini adalah hal pertama sekali Pak, seorang Kapolri yang sedang aktif memimpin jenderal menjadi anggota kehormatan di Serikat Buruh. Mungkin ini di seluruh dunia Pak. Jadi kalau ada yang mengkritik saya tentang ini, saya pertaruhkan harga diri saya dengan jabatan saya, bahwa ini adalah sebuah legasi yang saya dapatkan ketika saya memimpin di Serikat Buruh Pak. Saya kira tidak mungkin banyak pimpinan Serikat Buruh yang bisa mendapatkan keberuntungan seperti ini. Makanya di SK Bapak nanti kami tidak menyebut Bapak sebagai Kapolri, tapi nama Bapak, supaya Bapak tetap kami pelihara selama-lamanya. Selamat datang ya Pak di keluarga KSBC. Kami juga memberikan apresiasi atas kehadiran Desk Ketenagakerjaan Polri. Kami berharap Desk Ketenagakerjaan bukan hanya dikenal di tingkat pusat Pak, tapi di seluruh provinsi, di seluruh daerah. Dan tadi Pak saya sudah todong Pak Dir, Pak ini harus kita lakukan sosialisasi di semua provinsi. Dan beliau sudah menyanggupi melalui Zoom dulu, baru nanti kita pilih provinsi mana saja yang memang bisa bekerja sama dengan para kepolisian di daerah. Tepuk tangan dong itu Korwil. Kami masih ingin melihat pendekatan yang humanis terus diperkuat. Kami sudah merasakan itu Pak. Dan ketika terjadi persoalan hubungan industrial, kami berharap yang dikedepankan adalah sosial dialog. Kita berbicara, karena kalau kita gagah-gagahan hanya menuntut saja tapi tidak membuka ruang komunikasi, artinya tidak ada rasa kedamaian dan tidak ada penyelesaian. Kami menyadari masih ada Pak tindakan oknum polisi di mana Pak, di daerah-daerah. Yang tidak di ruangan sini sih baik-baik semua Pak. Mereka sangat dekat dengan Tuhan yang di ruangan sini. Tapi mungkin yang di luar ada yang mencoreng Pak. Itu bukan salah Bapak sebagai pemimpin. Seperti saya ketika ada juga anggota saya melakukan kesalahan bukan atas perintah saya. Kami berharap semoga nanti itu akan menjadi lebih baik dan itu tidak boleh menghapus kerja baik ribuan anggota Polri yang hadir melayani masyarakat. Kami berharap Polri semakin dikenal sebagai institusi yang dekat dengan masyarakat dan pekerja, menghormati kebebasan berserikat, serta mampu menjadi mitra dalam menciptakan hubungan industrial yang damai. Dalam waktu dekat, Bapak KSBC akan melakukan seminar-seminar bersama dengan Desk Ketenagakerjaan dan semoga Bapak juga mendukungnya. Bapak Kapolri dan saudara-saudara seperjuangan yang kami cintai, saya juga akan masuk ke isu domestik. KSBC menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam karena Bapak juga hadir ketika ada gempa bumi di NTT, lalu ada kebakaran rumah adat di NTB, ada kebakaran di Kalimantan dan di beberapa tempat yang lain, serta ada aksi-aksi yang memang sebagian aksi ini benar-benar memang menuntut Pak, mau berbicara. Tapi sangat disayangkan ketika ada beberapa informasi ke saya bahwa mereka menemui saya di gedung ini untuk mendukung mereka dan itu ada di berita. Dan tadi malam saya dikirim di Kompas ada bendera KSBSI ikut dalam aksi perusakan itu. Jadi kawan-kawan tolong dibersihkan nama kita, tolong nanti dicek dulu siapa yang memberikan bendera itu, bendera KSBSI dan mereka memakai itu di aksi kemarin dan tadi malam. Kami berharap pemerintah dapat terus hadir secara nyata, cepat, dan responsif dalam membantu masyarakat yang terdampak tidak hanya pada masa tanggap darurat, tapi juga dalam proses pemilihan. Pada kesempatan ini, Bapak Kapolri dan sahabat Bapak-Bapak yang saya hormati, kami sudah memberikan klarifikasi terhadap isu-isu yang jelek.
Kami juga tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi, tapi bukan bagian dari aksi yang sekarang. Kami melakukan aksi dengan damai, dengan membawa tuntutan, tidak hanya datang untuk merusak dan membuat rusak keadaan dan juga mengganggu orang banyak. Semua teman-teman koalisi buruh perjuangan Indonesia yang ada di sini sepakat bukan menutup kemungkinan untuk aksi, tapi kami akan melakukannya dengan damai, dengan satu tuntutan tentang rancangan undang-undang ketenagakerjaan. Kami juga Bapak mengutuk dengan tegas setiap tindakan perusakan terhadap fasilitas maupun fasilitas lainnya menimbulkan kerugian dan pada akhirnya berdampak kepada kita semua. Dalam situasi bangsa yang sedang menghadapi berbagai tantangan, KSBSI mengajak seluruh pihak untuk memperkuat solidaritas, mengedepankan dialog dan komunikasi serta bersama-sama menjaga ketertiban, kedamaian dan persatuan. Rakernas telah menegaskan kembali arah perjuangan koalisi besar bersama dengan kami untuk RUU Ketenagakerjaan. Lalu ada persoalan kedua tentang PHK yang sejauh ini sudah 123.000 Pak versinya Apindo dan BPJS yang sudah PHK dari sampai Juni tahun 2026. Kami menginginkan pemerintah hadir untuk menciptakan lapangan kerja yang layak dan mereka akan bekerja sebagai transisi yang adil. Rakernas KSBSI telah memutuskan beberapa hal termasuk semua yang saya sebutkan tadi, dan itulah yang kami kerjakan selama beberapa hari ke depan. Memang Pak, Bapak harus menyaksikan, syukur anggota Serikat Buruh ini Pak, kuat-kuat. Kami berdiskusi sampai jam 11 malam Pak, 2 malam berturut-turut. Tapi alhamdulillah tidak ada yang pingsan Pak, tidak ada yang dilarikan ke rumah sakit. Saya tidak tahu setelah Pak Kapolri pergi jadi ada yang pingsan beberapa orang ya Pak, karena shock gitu Pak. Tapi bersyukur tidak ada yang terjadi dan kami dapat menyelesaikannya dengan bagus. Rakernas 2026. Anggota kehormatan. Hidup Pak Kapolri! Dipersilakan Ibu Eli untuk memberikan jaket tanda anggota kehormatan kepada Bapak Kapolri. Pemberian tanda anggota kehormatan KSBSI sebagai bentuk penghargaan dan apresiasi atas sinergi, dukungan, serta hubungan baik dalam membangun komunikasi dan kolaborasi antara institusi kepolisian Republik Indonesia dengan organisasi pekerja. Selanjutnya dipersilakan untuk Ibu Eli memberikan piagam tanda anggota kehormatan kepada Bapak Kapolri. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang meriah untuk prosesi ini. Menutup acara Rakernas KSBSI yang temanya juga saya lihat luar biasa, membangun daya saing buruh Indonesia di tengah perubahan regulasi ekonomi global. Tentunya ini juga yang beberapa waktu yang lalu setiap kita bertemu kita selalu sampaikan bagaimana kita mempersiapkan kompetensi dan daya saing kita untuk menghadapi perkembangan situasi global yang membutuhkan kualitas SDM dan kompetensi dari SDM kita, para buruh Indonesia untuk betul-betul siap menghadapi perubahan zaman, menghadapi berbagai macam tantangan teknologi dan bagaimana buruh selalu bisa hadir dan memiliki daya saing dengan negara-negara lain yang tentu juga melakukan hal yang sama, dan saya yakin buruh kita, buruh Indonesia tentu juga mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Beberapa waktu yang lalu saya sampaikan bahwa kita memang menghadapi situasi global yang sangat berat dan juga perubahan landscape dari perjalanan dari mulai teknologi revolusi industri masuk kepada perkembangan selanjutnya di saat ini revolusi industri 5.0 ya, yang tentunya banyak mengembangkan kemampuan-kemampuan teknologi mulai dari robotik, AI, IoT, dan di situ juga bagaimana peran dari rekan-rekan buruh untuk terus kemudian bisa eksis. Situasi ini di satu sisi secara data ini memiliki potensi untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dalam cukup besar. Namun di sisi lain, transformasi digital yang dilaksanakan ini juga menciptakan jumlah
kurang lebih 170 juta lapangan pekerjaan baru di seluruh dunia. Dan tentunya bagaimana kita semua siap untuk menghadapi hal tersebut, sehingga walaupun ada perkembangan teknologi, namun tetap buruh sebagai jantung utama dari perjalanan industri dan perkembangan industri hilirisasi ke depan. Alhamdulillah sampai saat ini pertumbuhan ekonomi kita masih sangat baik dibandingkan dengan negara-negara maju di dunia. Kita di angka 5,29%, dan angka ini tidak mudah, dan saya yakin dan sangat percaya bahwa ini tidak lepas dari peran rekan-rekan buruh sekalian sebagai tenaga-tenaga dan tulang punggung perekonomian nasional. Tentunya semangat dari rekan-rekan semua untuk terus eksis, terus mendorong industri kita untuk betul-betul bisa terus berjalan dengan baik dan berkembang. Ini juga didukung juga oleh beberapa regulasi ataupun aturan yang juga disiapkan ataupun didorong oleh pemerintah untuk mendorong, melindungi, meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM dari teman-teman buruh, dan utamanya bagaimana memberikan perlindungan dan meningkatkan kesejahteraan bagi teman-teman buruh. Mulai dari PP yang diatur tentang pengupahan, kemudian tentang perlindungan pekerjaan rumah tangga, kemudian tentang bagaimana pengesahan konvensi terkait dengan masalah pekerjaan di sektor penangkapan ikan, termasuk juga masalah program jaminan sosial, dan tentunya salah satu yang paling krusial saat ini adalah bagaimana teman-teman buruh bersama pemerintah, DPR, dan pengusaha saat ini sedang mendorong revisi Undang-Undang Ciptaker yang diharapkan ini betul-betul bisa menjawab apa yang menjadi harapan, apa yang ingin kita masukkan di dalamnya untuk bagaimana meningkatkan kualitas SDM buruh, meningkatkan perlindungan terhadap buruh, dan tentunya bagaimana meningkatkan kualitas kesejahteraan buruh, termasuk di dalamnya menjawab 9 isu krusial yang saat ini terus diperjuangkan oleh teman-teman buruh. Dan ini menjadi sangat penting untuk terus teman-teman jaga dan teman-teman kawal, sehingga apa yang menjadi perjuangan yang cukup panjang selama ini, beberapa kali saya sampaikan bagaimana rekan-rekan berjuang, mulai dari pada saat ada putusan Omnibus beberapa waktu yang lalu sampai dengan saat ini, dan saat ini rekan-rekan juga terus melakukan komunikasi dengan pengusaha, dengan Apindo, dan ini sekali lagi saya sampaikan baru pertama kalinya kita lihat pengusaha dan teman-teman buruh bisa duduk bersama untuk menyusun suatu rencana ke depan untuk bisa maju bersama-sama, dan ini tentunya adalah nuansa yang kita harapkan menjadi nuansa yang membawa harapan bagi kita semua, bagi buruh, bagi hilirisasi, dan bagi kemampuan Indonesia untuk betul-betul siap maju, memiliki daya saing dengan negara-negara lain. Pemerintah saat ini juga tentunya sedang mempersiapkan program-program hilirisasi yang tentunya kalau ini betul-betul bisa kita manfaatkan dengan baik, kita betul-betul bisa menciptakan iklim investasi yang kondusif, ini akan banyak membuka lapangan pekerjaan baru. Kita mendorong industri motor ataupun mobil nasional. Beberapa waktu yang lalu sudah dilaksanakan groundbreaking di wilayah Bekasi dan juga di Jawa Barat. Kemudian rencana pembangunan program PLTS yang diharapkan ini juga bisa membuka lapangan pekerjaan sampai dengan 5,5 juta jiwa, karena yang akan dibangun kurang lebih 100 gigawatt. Kemudian juga industri terkait dengan hilirisasi di bidang
bauksit, di bidang nikel yang akan memproduksi baterai listrik, serta industri-industri lain turunannya. Ini semua tentunya bisa membuka lapangan pekerjaan baru, yang tentunya harapan kita ini akan menciptakan kesejahteraan bagi rekan-rekan semua. Dan harapan kita bahwa di seluruh sektor hilirisasi tersebut ke depan, dengan kualitas SDM kita yang unggul, kita tidak hanya bekerja di sektor kelas bawah, skill, kelas menengah, bahkan di sektor top manajerial, nantinya bisa diisi oleh rekan-rekan dari buruh sekalian, rekan-rekan Indonesia. Oleh karena itu, transfer knowledge menjadi penting, kemampuan kita untuk beradaptasi menjadi penting, sehingga kita siap untuk kemudian pada saatnya buruh Indonesia dengan hilirisasinya, kita akan bisa dorong Indonesia ini menjadi negara nomor 4 di dunia di bidang ekonomi. Di sisi lain, saya merasa bahwa semakin hari semakin saya bertemu dengan rekan-rekan buruh, memang tanpa saya sadari bahwa ini menjadi rumah kedua saya. Jadi selain di kepolisian, bertemu dengan teman-teman serikat, ini menjadi rumah kedua saya. Oleh karena itu, kewajiban bagi kita, begitu kita akan masuk sebuah rumah, rumahnya harus nyaman, anggota keluarga di dalamnya juga harus sejahtera. Jadi Bu Eli tadi sampaikan untuk ini saya harus tetap memimpin di Polri, tapi saya lagi berpikir bagaimana saya segera bisa masuk ke rumah kedua saya. Karena saya ingin melihat bahwa keluarga besar saya ini betul-betul bisa sejahtera, betul-betul kemudian ke depan memiliki harapan dan betul-betul bisa menjadi orang-orang, sosok-sosok yang berada di garis depan untuk kemajuan pembangunan ekonomi di Indonesia. Dan tentunya ini menjadi harapan dan cita-cita kita semua. Beberapa waktu yang lalu saya selalu sampaikan kepada rekan-rekan tentang Desk Ketenagakerjaan. Dan saya terima kasih Desk Ketenagakerjaan sudah diperjuangkan oleh teman-teman buruh untuk kemudian masuk di revisi Undang-Undang Ciptaker yang baru. Bagi kami, ini suatu apresiasi untuk institusi Polri, sekaligus juga menjadi amanah bagi kami semua untuk betul-betul bisa lebih optimal dalam memberikan pelayanan terhadap rekan-rekan buruh, khususnya terkait dengan masalah-masalah industrial, namun di sisi lain juga terkait dengan masalah-masalah yang menyangkut ataupun berdampak terhadap kehidupan yang tentunya harus dijaga dan dilindungi buruh dari ancaman terhadap kejahatan ataupun kriminalisasi di lingkungan pekerjaan. Dan itu menjadi kewajiban dari Desk Ketenagakerjaan untuk bisa membantu rekan-rekan buruh. Kalau masih ada yang tidak sejalan, Pak Irhami catat, luruskan orang-orangnya. Kalau ada Kadif Propam tadi langsung saya suruh telusuri, sayangnya Kadif Propam nggak datang. Karena ada kegiatan lain juga, tapi ada Pak Irhami yang bisa catat itu semua. Sehingga kemudian langkah kita menjadi satu langkah yang sama. Dan saya tentunya titip Desk Ketenagakerjaan dengan nanti masuknya di Undang-Undang Ciptaker, kita harapkan Desk Ketenagakerjaan betul-betul bisa semakin optimal, jadi tidak perlulah saya nanti mimpin demo lah ya. Saya nggak ngancem, tapi kalau kemudian turun, ya pasti saya laksanakan. Makanya PR-nya Pak Irhami sangat berat, bagaimana menurunkan kepada generasi-generasi berikutnya tentang bagaimana Desk Ketenagakerjaan harus menjadi mitra strategis untuk perlindungan
rekan-rekan buruh sekalian. Mungkin itu yang bisa